Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang di sorga, kami datang pada hari ini mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami, untuk boleh kami jalani, kami nikmati bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Mari berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Injil Matius pasal pertama ayat 24 dan 25 dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, tema kita hari ini ialah hidup dalam agenda Tuhan. Saudara, setiap kita manusia tentunya memiliki tujuan atau agenda dalam kehidupan kita masing-masing. Ada yang ingin menjadi pengusaha, ada yang ingin menjadi artis, ada yang ingin menjadi guru, dan lain sebagainya. Demikian saudara, Yusuf ketika ia berpacaran dengan Maria, ia juga memiliki agenda dalam hidupnya. Tentunya ia ingin memiliki keluarga yang bahagia, memiliki keturunan, menikmati hidup bersama dengan Maria dan keluarganya. Tetapi sesuatu terjadi di luar dugaannya, di mana Maria tunangannya mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dan hal itu bukanlah hasil daripada perbuatan Yusuf. Kita dapat membayangkan saudara, bagaimana perasaan dari Yusuf ketika ia mendengar bahwa kekasihnya yang sangat ia cintai hamil, dan itu bukanlah perbuatan daripada Yusuf. Saudara, Yusuf pasti marah, kecewa kepada Maria. Ternyata Maria bukanlah wanita baik-baik, dan Maria telah mengkhianati cintanya. Sungguh hal itu bagi Yusuf bukanlah perkara mudah, karena tentunya agenda dan rencana hidupnya menjadi berantakan. Saudara, karena Yusuf tahu ia bukan ayah daripada bayi tersebut, maka satu-satunya jalan yang akan diambil ialah ia menjauhkan diri dari Maria. Hal itu dilakukan untuk melindungi nama baiknya serta kesalehannya. Sekarang ia hanya mempunyai dua pilihan: mempermalukan Maria di depan umum, atau mengakhirinya hubungan mereka dengan menceraikannya dengan diam-diam. Saudara, dalam budaya Yahudi mengizinkan laki-laki yang telah bertunangan untuk menceraikan calon istrinya. Saudara, ada dua macam perceraian yang dapat dilakukan, yaitu perceraian di depan pengadilan, disaksikan di depan banyak orang. Perempuan itu akan dipermalukan di depan umum. Yang kedua, perceraian dengan diam-diam di hadapan 2 atau 3 orang saksi. Saudara, Yusuf pasti bergumul dengan pilihan-pilihan ini. Padahal sakit hati karena merasa dihianati oleh Maria. Tapi Yusuf sekalipun merasa dihianati dan sudah mengambil keputusan untuk menceraikan Maria, ia tidak mau mencemarkan nama Maria. Karena itulah maka ia bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Karena apa? Karena Yusuf dikatakan Alkitab seorang yang tulus hati. Disinilah kita ketahui siapakah dan bagaimanakah karakter daripada Yusuf ini. Ia adalah seorang yang tulus hati, seorang yang saleh, sehingga tidak mau mempermalukan Maria di depan umum. Saudara, di dalam kebingungannya akan apa yang sedang terjadi dalam hidupnya dan masa depannya, maka ketika ia tidur, datanglah malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus.
karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, kata-kata malaikat ini sebetulnya amat tidak masuk akal dan sulit diterima dengan logika. Coba renungkan, andai kata saudara menjadi Yusuf, di mana tunangan saudara tahu-tahu menjadi hamil, apakah saudara bisa mempercayai kata-kata malaikat tersebut yang menyatakan bahwa kehamilannya berasal dari Roh Kudus? Tetapi Alkitab mencatat, saudara, Yusuf memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan. Ia percaya yang datang dalam mimpinya adalah utusan dari Tuhan. Hal itu terjadi karena Yusuf hidup dekat dengan Tuhan, hidup bersekutu dengan Tuhan. Dan akhirnya Yusuf taat, mau melakukan apa yang menjadi agenda Tuhan dalam hidupnya. Di mana setelah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, yaitu ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, Yusuf seorang manusia normal. Ia punya harga diri, namun ia tidak malu mengambil Maria sebagai istri. Padahal Maria sudah mengandung sebelum mereka menikah. Dan Maria bukan mengandung daripada Yusuf, namun Yusuf taat kepada firman Tuhan yang disampaikan melalui malaikat lewat mimpi tersebut. Dan Yusuf pun mau taat dan rela untuk tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Yusuf bukan hanya taat mengambil Maria sebagai istrinya, ia juga taat untuk tidak bersetubuh dengan Maria. Ini penting karena perempuan yang melahirkan Yesus haruslah seorang perawan. Saudara, menikah tetapi tidak bersetubuh jelas merupakan suatu pengorbanan, dan Yusuf rela melakukan semua itu. Dan Yusuf pun mau taat dengan menamakan anak itu sesuai dengan firman disampaikan oleh malaikat. Tentu saudara, sebagai orang tua, Yusuf mempunyai hak untuk menamakan siapa anaknya sesuai dengan keinginannya. Tapi Yusuf tetap menamakan anak itu Yesus, yang artinya juru selamat. Ini artinya Yusuf mau dipakai dan mau hidup dalam agenda Tuhan dalam hidupnya. Ia rela melepaskan ego, ambisinya demi pekerjaan Tuhan, demi karya Tuhan menyelamatkan manusia. Sekarang pertanyaannya buat kita ialah, apakah kita mau taat untuk hidup dalam agenda Tuhan? Apakah kita mau bayar harga dengan menyingkirkan ego kita, ambisi kita bagi Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan? Ataukah sebaliknya, hanya agenda kita lah yang selalu kita utamakan dalam hidup ini? Yang penting kita terkenal, kita naik jabatan, kita punya kuasa, semua terfokus kepada diri kita. Saudara, mari kita belajar hidup dalam agenda Tuhan. Sekalipun ada harga yang harus kita bayar, sekalipun ada hal-hal yang harus kita singkirkan, mungkin itu kesenangan kita, tapi Tuhan mau kita hidup dalam agenda Tuhan, di mana kita menghadirkan nilai-nilai kerajaan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Maukah saudara dipakai menjadi rekan sekerja Tuhan, dipakai di dalam karya Tuhan ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini? Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu hari ini. Meteraikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, agar hidup kami boleh Tuhan pakai, dan hidup kami boleh hidup dalam agenda-Mu ya Tuhan, sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan di tengah-tengah dunia ini boleh sesuai dengan maksud dan rencana-Mu. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pimpin sepanjang hari ini tiap langkah kami, kemanapun kami pergi dan apapun yang kami kerjakan, biarlah Engkau Tuhan yang berkuasa menolong kami, menjaga dan memberkati.
Tuhan, sakit penyakit kami pun kami bawa dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang melawat, menjamah, memulihkan keadaan kami. Kami mohonkan pertolongan daripada-Mu saja. Oh Tuhan, kami bergumul masalah ekonomi. Engkau juga tolong buka jalan buat kami. Engkau yang mencukupkan segala keperluan, kebutuhan yang ada. Burung pipit Tuhan pelihara. Kami beriman Engkau pun akan memelihara kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh berserah sepenuhnya hanya kepada Engkau. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa, negara kami Indonesia dalam penggunaan vaksin. Tuhan, kepada masyarakat biar Tuhan boleh berkati sehingga vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik. Juga Tuhan, di dalam penanggulangan virus Corona ini, biar Tuhan boleh berkati, di mana biar masyarakat dapat bertanggung jawab Tuhan, menerapkan protokol kesehatan yang ketat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa ini, berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa ini, berikan hati yang takut akan Tuhan. Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pada hari ini.